Kita bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sepanjang hari yang Tuhan terus memberkati. Malam, siang, hingga pagi hari Tuhan kami terus dalam penyertaan-Mu. Dan saat ini pun kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan menolong kami. Sehingga firman-Mu ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan tubuh rohani kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa bersyukur dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, renungan pada saat ini diambil dari Kejadian 45 ayat 1-5. Demikian saya bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara, demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan saya mengambil tema untuk renungan hari ini adalah ampunilah sebelum kamu minta ampun kepada Tuhan. Saudara, kadang orang itu sulit sekali untuk memberi pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Apalagi kalau orang itu sudah sedemikian jahatnya, bahkan nyaris membunuh kita, tidak menghargai kita lagi. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Kalau kita membayangkan Yusuf seorang yang begitu kaya, dari keluarga yang sangat kaya, dia dimanja oleh bapaknya, tetapi sikap saudara-saudaranya begitu jahat, bahkan nyaris membunuh, dan akhirnya Yusuf dijual oleh mereka. Dan saudara, itulah yang mengakhiri perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf dia dijual ke orang Mesir dan dia menjadi budak. Dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga waktu menjadi budak pun dia terus bekerja untuk kemuliaan Allah, menjadi budak yang baik. Sehingga dia dipercaya oleh Potifar untuk memegang kuasa di rumahnya. Tapi karena dia dikhianati, dijahati oleh istri Potifar, difitnah sehingga dia dijebloskan ke penjara. Dan di penjara pun Yusuf memiliki sikap iman yang baik, bahwa dia meyakini berada di penjara adalah juga Tuhan yang merencanakan, sehingga dia bersikap baik. Sehingga kepala penjara pun mempercayakan kepada Yusuf untuk mengurusi seluruh penghuni penjara. Betapa hebat Yusuf ini. Dari keluarga yang kaya, orang berada, tetapi dalam kondisi terpuruk karena perbuatan jahat orang-orang di sekelilingnya, bahkan bahkan saudaranya sendiri, juga orang yang sudah dibela mati-matian Potifar dan dia difitnah. Tetapi Yusuf tidak menggunakan semuanya itu untuk melampiaskan kebencian, tapi dia bekerja dengan sukacita, dan saya melihat dia bekerja dengan baik sehingga dia mendapat posisi yang tinggi. Sehingga pada saat dia akhirnya menjadi orang nomor 1 di Mesir di bawah Firaun, maka saat itulah segala ujian itu mendatangkan berkat bagi dia. Tetapi saudara, dalam perikop kali ini kita diingatkan bagaimana semua perjalanan Yusuf yang penuh penderitaan. Mungkin kalau kita yang mengalami itu ada luka batin yang demikian dalam, terutama terhadap saudara-saudara kita sendiri. Tetapi Yusuf tidak melihat seperti itu. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dia.
Sehingga dalam perikop yang kita baca, Yusuf tidak bisa menahan hatinya waktu bertemu dengan saudara-saudaranya. Sehingga dia menyuruh keluar semua orang kecuali saudara-saudaranya itu, dan dia menangis. Menangis karena rindunya, menangis karena dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya saat itu tidak menyadari, ini kenapa kok penguasa ini menangis di hadapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf saudaranya. Sehingga setelah menangis kemudian Yusuf mengaku sebagai saudaranya. Aku Yusuf, saudaramu yang telah kamu jual. Dan saudaranya tidak ada yang menjawab. Mereka tidak berani berkata-kata. Bahkan mereka ketakutan dan gemetar. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa saat inilah murka Yusuf, adiknya atau saudaranya yang telah mereka buang, itu akan diluapkan. Kebencian Yusuf akan dilimpahkan kepada mereka. Saat itulah mereka harus menerima murka dari Yusuf. Tetapi tidak demikian ternyata, saudara. Yusuf memiliki sikap hati yang berbeda. Dia melihat dari sisi lain. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Kemudian Yusuf merangkul mereka dan menangis. Dan dia mengatakan, jangan bersusah hati dan menyesali. Karena semua itu adalah rencana Allah. Rencana Allah untuk memelihara kehidupan Israel. Saudara, Yusuf memiliki cara pandang Allah. Dia memiliki cara pandang bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya adalah rencana Allah. Termasuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf dengan sangat sukacita, dengan hati yang tulus menerima saudara-saudaranya. Dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya tanpa syarat. Dan itulah sebuah contoh bahwa seorang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka pada saat menghadapi penderitaan, pada saat dia dibenci bahkan oleh saudaranya sendiri, maka kita jangan sampai membenci mereka, tapi pada saat mereka minta ampun, kita harus siap sedia mengampuninya seperti Yusuf. Tuhan Yesus juga meneladankan hal itu. Orang membenci dia, bahkan menyalibkan dia. Tetapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sikap itulah yang harus kita lakukan. Dalam Matius 6 ayat 12 Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Dan di situ disebutkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Artinya sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita harus dengan kerelaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu saudara, pada saat menghadap Tuhan, di dalam doa-doa kita, jangan lupa untuk membersihkan diri. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan tanpa batas, mengasihi kita dengan tanpa sakit hati, Tuhan tidak murka kepada kita, Tuhan sangat mengasihi dengan ketulusan hatinya, maka kita pun saat menghadap Tuhan, kita juga harus mengampuni orang di sekeliling kita, mengampuni semua orang, sehingga ada ketulusan hati. Pada saat itulah kita akan diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun, maka kita pun juga harus mengampuni orang di sekeliling kita. Dan pada saat ini, melalui renungan Bina Iman GKI Klase Solo ini, biarlah hidup kita terus berpadanan dengan firman Tuhan. Kita selalu mengampuni orang lain sebelum minta ampun kepada Tuhan. Bereskan segala kehidupan kita. Tunduk kepada Tuhan. Saat menghadap Tuhan, hati kita sudah suci, hati kita sudah kudus, dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu saat ini mengingatkan kami untuk selalu taat kepadamu. Kadang kami merasakan sakit hati dengan orang-orang sekeliling kami yang menyakiti kami, tapi Engkau telah mengajarkan kami untuk kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan hal itu. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup kudus di hadapan-Mu, memberikan pengampunan kepada semua orang, sehingga hati kami tidak ada lagi kepahitan,
Tidak ada lagi rasa benci, tapi yang ada adalah kasih. Biarlah hari ini kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.